Bismillahirrahmanirrahim. Hatiku sangat tertarik kepadanya, dan ia akan menjadi kesayanganku dan kesayanganmu, sayang. Kisah kelahiran Nabi Musa. Raja Fir'aun yang memerintahkan Mesir sekitar kelahiran Nabi Musa adalah seorang raja yang zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel, yang menjadi hamba kekejamannya, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Mereka merasa tidak tentram dan selalu dalam keadaan gelisah, walaupun berada dalam rumah mereka sendiri. Mereka tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja, dan berdebar hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pegawai-pegawai kerajaan lalu di sekitar rumah mereka. Apalagi bunyi kasur mereka sudah terdengar di depan pintu. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kekuasaan yang tidak terbatas itu bergelimangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada tiaranya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan dan harus disembah oleh rakyatnya. Lalu pada suatu hari beliau telah terkejut oleh ramalan seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap raja dan memberitahu bahwa menurut firasatnya, seorang bayi laki-laki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Fir'aun kembali tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya. Setelah mendengarkan para anggota kerajaannya bahwa wilayah kerajaan telah menjadi bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui bahwa kehendak Allah tidak dapat dibendung dan bahwa takdirnya bila sudah berfirman kun, pasti akan wujud dan menjadi kenyataan fayakun. Tidak sesuatu kekuasaan bagaimanapun besarnya dan kekuatan bagaimana hebatnya dapat menghalangi atau menggagalkannya. Raja Fir'aun sesekali tidak terlintas dalam pikirannya yang kejam dan zalim itu bahwa kerajaannya yang megah menurut apa yang telah tersirat dalam Lauhul Mahfuz akan ditumbangkan oleh seorang bayi yang justru diasuh dan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Akan diwarisi kelak oleh umat Bani Israel yang dimusuhi, dihina, ditindas, dan disekat kebebasannya. Bayi asuhnya itu ialah laksana bunga mawar yang tumbuh di antara duri-duri yang tajam atau laksana fajar yang timbul menyingsing dari tengah kegelapan yang mencekam. Yukabat istri Imron bin Kahat bin Lawi bin Yakub sedang duduk seorang diri di salah satu sudut rumahnya, menanti datangnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu. Lalu bidan datang dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama 9 bulan dengan keadaan selamat, segar, dan sehat walafiat. Dengan lahirnya bayi itu maka hilanglah rasa sakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan. Namun setelah diketahui oleh Yukabat bahwa bayinya adalah laki-laki, maka ia merasa takut kembali. Ia merasa sedih dan khawatir bahwa bayinya yang sangat disayang itu akan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahasiakan kelahiran bayi itu dari siapapun. Bidan yang merasa simpati terhadap bayi yang lucu dan bagus itu serta merasa betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan memberi kesanggupan akan merahasiakan kelahiran bayi itu. Setelah bayi mencapai 3 bulan, Yukabat tidak merasa tenang dan selalu berada dalam keadaan cemas terhadap keselamatan bayinya. Allah memberi ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat, kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. Yukabat tidak boleh bersedih dan cemas di atas keselamatan bayinya, karena Allah menjamin akan mengembalikan bayi itu kepadanya
bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang rasul. Dengan bertawakal kepada Allah dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti bayi oleh Yokabat. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam, terapung di permukaan air sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti rahasia itu agar diketahui di mana ia berlabuh dan di tangan siapa akan jatuh peti yang mengandung arti yang sangat berat bagi perjalanan sejarah umat manusia. Alangkah cemas hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bahwa peti yang diawasi itu dijumpai oleh putri raja yang kebetulan berada di tepi sungai Nil bersantai bersama beberapa dayangnya, dan dibawanya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada ibunya, istri Fir'aun. Yokabat yang segera diberitahu oleh anak perempuannya tentang nasib peti itu menjadi kosonglah hatinya karena sedih dan cepat serta hampir saja membuka rahasia peti itu. Raja Fir'aun ketika diberitahu oleh Asyah, istrinya tentang bayi laki-laki yang ditemui itu dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil, segera memerintahkan membunuh bayi itu seraya berkata pada istrinya, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan, yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami dan akan membinasakan kerajaan kami yang besar ini." Akan tetapi istri Fir'aun yang sudah terlanjur menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lucu dan manis itu berkata kepada suaminya, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan lebih baik kami ambil dia sebagai anak. Kalau kelak dia akan berguna dan bermanfaat bagi kami, hatiku sangat tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku dan kesayanganmu sayang." Demikianlah jika Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka dilicinkanlah jalan bagi terlaksananya takdir itu. Dan selamatlah nyawa putra Yokabat yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi rasulnya, menyampaikan amanat wahyunya kepada hamba-hambanya yang sesat. Nama Musa yang telah diberikan kepada bayi itu oleh keluarga Fir'aun berarti air dan pohon. Mu yang artinya air dan Sa yang artinya pohon. Sesuai dengan tempat ditemukan peti bayi itu. Didatangkanlah kemudian di istana beberapa inang untuk menjadi ibu susuan Musa. Akan tetapi setiap inang yang mencoba dan memberi air susunya ditolak oleh bayi. Dalam keadaan istri Fir'aun yang bingung, memikirkan bayi pungutnya yang enggan menetek, dari sekian banyak inang yang didatangkan ke istana, datanglah kakak Musa menawarkan seorang inang lain yang mungkin diterima oleh bayi itu. Atas pertanyaan keluarga Fir'aun kalau ia mengenal keluarga bayi itu, berkatalah kakak Musa, "Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu dari bayi ini. Hanya aku ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak. Kalau bayi itu dapat menerima air susu ibu keluarga itu." Anjuran kakak Musa diterima oleh istri Fir'aun dan seketika itu juga dijemput ibu kandung Musa sebagai inang bayaran. Lalu ketika ibu Musa datang, akhirnya maulah bayi Musa itu meminum air susu tersebut. Kemudian diserahkan Musa kepada Yokabat ibunya untuk diasuh selama masa menyusui dengan imbalan upah yang sangat besar. Maka dengan demikian terlaksanakanlah janji Allah kepada Yokabat bahwa ia akan menerima kembali putranya itu. Setelah selesai masa menyusui, dikembalikan Musa oleh ibunya ke istana di mana ia diasuh, dibesarkan dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia mengendarai kendaraan Fir'aun dan berpakaian sesuai dengan cara-cara Fir'aun berpakaian sehingga ia dikenal dengan sebagai Musa bin Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Sesukalah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhlah dia ke dalam sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul." Maka pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan katakanlah istri Fir'aun, "Ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari dan menjadi kekosongan haid ibu Musa.
Seandainya kami tidak teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepada kamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 4-13. Terima kasih sudah menonton video kisah kelahiran Nabi Musa. Banyak sikap teladan yang dapat diambil dari cerita ini, seperti kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian senantiasa suka video ini dan komentar di bawah jika ingin dibawakan cerita selanjutnya. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.